Masalahnya setelah ngelihat tweet yang udah dari 2024 ini, tiba-tiba keluar video ini. Ada dari akun YouTube IDX Channel. Sederhana, pedagang tidak boleh tolak pembayaran uang tunai. Lah terus gimana? Tadi dia bilang tidak mengatur kewajiban transaksi pembayaran harus dilakukan secara tunai. Kok di satu sisi tiba-tiba nggak boleh nolak pembayaran uang tunai? Emang pemerintah lu aja nggak bener, gimana sih? Kamu umur berapa? Nggak mau ngalah sama gue? Anjur ya. Weh. Saya juga capek Bu, saya Kok tidak capek juga sama anak muda? Lah, Hah? Dipikir anak muda nggak bisa capek, kenapa sih ini? Ini mahnya siapa dah? Malu ye. Kacang kulit Garuda. Mau nonton bola kita? Wah, ngantuk. Sangat morning person jam 6 bro, gokil. Lupa lagi matiin lampu. Lampu kan nyala waktu ada wapres doang. Ya, keulang lagi tuh kemarin udah. Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di KDS BBS. Ketika dunia sedang baik-baik saja, padahal tidak. Tentu saja tidak, pasti tidak. Kita udah di akhir-akhir Desember bro. Bentar lagi 2026. Tiba-tiba aja kayak, ya 2026 nih. Ngapain aja gue tahun ini ya? Banyak yang terjadi, banyak yang lu lakukan memang, tapi kayak waktu cepet banget ya Allah. Anyway, kita akan melihat-lihat internet lagi. Soalnya internet lagi berantem. Fokusnya adalah tentang seorang nenek, roti, dan Kris. Kita akan mulai pelan-pelan karena ini padat sekali. Wah, sirkulasinya berantakan bro. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu, ada yang bilang wah pusing. Jadi intinya, tiba-tiba muncul sebuah video yang ngasih lihat seorang mas-mas marah-marah karena ada nenek-nenek yang ditolak uang tunainya ketika ingin membeli roti. Kalian nggak mau kasih sama dia, apa maksudnya? Hah? Iya, itu makanya aku bilang uang cash itu harus kalian terima. Masa harus QRIS? Nenek-nenek itu kan nggak ada QRIS-nya. Gimana? Udah telepon itu bos kalian dulu, cepat. Belajar kalian. Ini masa uang bayar cash mereka tidak mau? Apa maksudnya? Nenek-nenek itu beli apa? Dia nggak ada QRIS. Nah, gitu kan? Mesti QRIS. Nenek itu nggak dukung saya. Mesti uang apa? QRIS, nggak bisa uang cash. Maksudnya gimana? Iya, itu yang saya bilang. Ini uang Indonesia bukan? Abang juga jangan bela-bela yang salah dong. kalau kayak ginian. Gini aja. Udah tua sekali lagi nenek-neneknya. Aduh, kasihan banget. Langsung keinget Mbok E di kampung Sana cuy. sebentar. Pulang, Aku sekalian beli minum nenek. kaki nenek dijaga sama tukang ojek. Jadi ini neneknya nih mau beli apa? Beli roti pakai uang cash. Nggak boleh. Aduh, nangis neneknya bro. Lucu, negara Indonesia harus QRIS. Jadi nenek yang seperti ini nggak ada QRIS-nya gimana? Nah, jadi ini perlu diperhatikan ini. Iya, nenek mau beli nggak pakai uang cash. Brand rotinya sendiri adalah Roti O. Lokasinya itu ada di halte busway Monas. Yang mana specifically gue nggak tahu ya halte busway Monas, soalnya ada banyak sih inget gue. Tapi intinya mas-mas yang ngevideoin itu namanya Arlius Zebua, seorang SHMH, kayaknya sarjana hukum, magister hukum, orang yang bakal ngasih bantuan hukum kalau misalnya lo membutuhkan. Mungkin dia melihat kejadian itu terus spontan dia marah-marah. Dan setelah marah-marahnya itu, pada akhirnya dia tetap ngebeliin nenek-neneknya roti yang diinginkan sebelum akhirnya videonya naik ke permukaan. Aksi pembelaan itu menarik perhatian pengunjung lain. Sebagai bentuk empati, pria tersebut akhirnya membelikan roti yang diinginkan sang nenek agar ia tetap bisa membawa pulang kebutuhannya. Jadi tetap dibeliin. Videonya naik ke internet. Perdebatannya panjang sekali, ramai sekali, dan membingungkan.
di sini sebenarnya gue akan tetap untuk berusaha objektif, dan dari kemarin ngikutin sirkulasi permasalahannya tuh ada beberapa poin yang udah gue catet, dimana kita akan pelan-pelan aja satu persatu karena ya Allah pusing bro ternyata bro. Jadi gini. Poin yang pertama, ada beberapa pihak yang bilang marah-marah ke karyawan yang bekerja sebagai kasir bukanlah hal yang tepat. Harusnya kalau mau marah-marah, marahlah ke manajemen Roti O-nya, karena manajemen lah yang mencetuskan SOP harus cashless itu, tidak menerima uang tunai itu, di mana karyawan tugasnya hanya menjalankan SOP, standar operational procedure. Meskipun demikian, ada orang-orang di internet yang tetap ngomong kayak, ya tetaplah, kan karyawan frontliner perusahaan, dia adalah representatif dari perusahaan. Harusnya dia adalah orang yang paling pertama menerima komplain untuk kemudian diteruskan kepada manajemen. Banyak orang yang berpendapat seperti itu juga. Yang mana apapun itu, akhirnya di video kita bisa lihat kalau mas-mas ini emang pengen ngomong ke bosnya juga. Soalnya di video yang akhir-akhir ini, Udah telepon itu bos kalian dulu, cepat. dia emang nyari bosnya juga, karena emang dia pengen ngomong sama bosnya. Mungkin biar bosnya lanjutin ke manajemen atau gimana, kita nggak tahu. Sepertinya dia tahu akar masalah ini. Sepertinya dia tahu kalau kasir bukanlah tempat untuk komplain, harus ke manajemennya. Dia ngerti itu, tapi kita nggak tahu nih manajemennya gimana. Banyak orang yang tidak paham kalau marah terhadap kebijakan itu marahnya ke pembuat kebijakan, bukan ke pekerja yang cuma jalanin SOP dan dibayar pas-pasan. Pantas saja ini negara selalu dikuasai rezim inkompeten. Wis. Banyak yang setuju terhadap poin ini. Lo kalau marah-marah ya langsung ke manajemen. Oke. Poin yang kedua adalah tentang, ya udah kalau misalkan nggak nerima pembayaran tunai, kenapa nggak kasirnya nalangin dulu? Jadi pakai saldo kris dari mbak kasirnya, cashnya diterima, lalu neneknya dikasih rotinya. Banyak omongan kayak gini, tapi kita nggak tahu di lapangannya gimana. Apakah boleh kasirnya melakukan itu? Apakah itu tidak dianggap fraud atau kecurangan? Apakah di rekening mbak kasirnya ada saldonya untuk nalangin dulu? Apakah mbak kasirnya boleh untuk megang HP waktu lagi kerja? Maksudnya kita nggak tahu nih manajemennya gimana. Kita nggak tahu apakah mbak kasirnya boleh melakukan itu atau enggak. Tapi poin terpentingnya tuh ada di poin nomor 3. Ada sebuah aturan, undang-undang. Uang tunai adalah alat pembayaran yang sah. Mata uangnya rupiah juga. Bukankah ada undang-undang yang melarang penolakan itu? Menurut Undang-Undang Mata Uang, pasal 23 dan pasal 33, pasal 23 ayat 1 mana? Pasal 23 ayat 1, setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undangnya jelas kenapa dilakukan penolakan. Itu yang juga jadi banyak diomongin sama orang-orang. Dan tentu saja jadi pertanyaan. Iya dong. Uang rupiah wajib diterima, menolak pembayaran tunai itu melanggar aturan Bank Indonesia. Selesai, titik. Sejelek-jeleknya rupiah itu adalah salah satu simbol kedaulatan negara. Digitalisasi itu alat, bukan alasan untuk menyingkirkan yang tertinggal. Nah, aturannya gimana? Kalau undang-undangnya berkata demikian, harusnya gimana? Apakah yang dilakukan oleh brand roti tersebut adalah sebuah pelanggaran terhadap undang-undang? Panjang lagi nih bro perdebatan ini. Karena apa? Karena di poin ketiga ini perdebatan itu hadir dari segala penjuru. Ada yang mendebat dengan bilang kayak, tapi kan yang ditolak sama kasirnya itu metode pembayarannya. Metode pembayarannya adalah tunai, bukan rupiahnya. Rupiahnya mah diterima, tapi dalam bentuk kris. Kris kan nominalnya rupiah. Jadi tidak ada yang namanya penolakan. Nah, sekarang jawabnya gimana nih?
Bingung dong. Jadi ini maksudnya yang dipermasalahkan rupiahnya atau payment methodnya nih, atau metode pembayarannya. Yang jadi maksud dari undang-undang itu sebenarnya apa? Karena di pertengahan tahun lalu, lebih tepatnya bulan Mei tahun 2024, sempat ada kasus serupa yang terjadi juga. Ada sebuah tenan di mall yang cuma nerima pembayaran non-tunai. Kemudian perkaranya dibawa ke Twitter, mau beli di Rejuve ID Blok M Plaza, bayar pakai uang tunai kertas 100.000. Kasir menolak karena hanya melayani pembayaran pakai debit atau uang elektronik. Gue udah bilang kalau uang kertas masih menjadi alat pembayaran yang sah di negeri ini. Kasir tetap menolak. Gimana nih? Dimention ke Bank Indonesia. Ini kalau kita lihat fotonya, ini sebenarnya kalimat yang ada juga di banyak toko ya. We only accept non-cash payment. Kami hanya menerima pembayaran non-tunai. Kemudian ada penjelasan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia ngasih penjelasan. Halo Sobat Rupiah, sangat disayangkan hal tersebut terjadi. Bank Indonesia menghimbau kepada toko atau merchant untuk dapat menerima pembayaran dalam bentuk tunai, which is uang rupiah kertas atau logam. Lebih lanjut, Bank Indonesia juga mendorong pembayaran secara non-tunai. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemudahan bagi masyarakat, mendorong inklusi dan perluasan akses keuangan, meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi. Sebagai informasi, Undang-Undang Mata Uang tidak mengatur kewajiban transaksi pembayaran harus dilakukan secara tunai. Loh, jadi nggak apa-apa. Jadi intinya cuma nerima bayar pakai non tunai itu boleh. Apa gimana? Ini Bank Indonesia loh, verified 2024. Gimana? Masalahnya setelah ngelihat tweet yang udah dari 2024 ini, tiba-tiba keluar video ini. BI, pedagang tidak boleh tolak pembayaran uang tunai. Ada dari akun YouTube IDX Channel. Sederhana. Pedagang tidak boleh tolak pembayaran uang tunai. Lah terus gimana? Tadi dia bilang tidak mengatur kewajiban transaksi pembayaran harus dilakukan secara tunai. Kok di satu sisi tiba-tiba nggak boleh nolak pembayaran uang tunai? Emang pemerintah lu aja nggak bener, gimana sih? Ini mencela-mencela banget dah. Yang satu bilang A, yang satu bilang B. Perasaan adminnya harusnya sama. Ngobrol, kata gue ngobrol. Ini Bank Indonesia. Masa pemerintah di bagian manapun tidak ngobrol? Gue gak tahu sih BI itu. Maksudnya pemerintah atau... maksudnya ngobrol. Sebelum ngeluarin statement ke publik, ada meeting. Perasaan kalian suka banget meeting dah. Maksudnya ke Bandung, ke Bogor gitu. Meeting, nah itu. Kita ngobrol ya. Nanti kita ngeluarin statement apa nih ke masyarakat gitu. Nah, jadi gimana nih? Maksudnya belum ketemu. Ini 1 tahun yang lalu. Tadi gue ngeliat ada postingan dari Tempo. Setelah viral, Bank Indonesia juga memberikan penjelasan terbuka mengenai transaksi keuangan tunai dan non-tunai. Deputi Gubernur Bank Indonesia, ini baru-baru ini ya, menjelaskan sistem pembayaran bisa tunai dan non-tunai. Masyarakat memiliki pilihan tergantung kenyamanan masing-masing. Begitu juga dengan pedagang yang memiliki pilihan sesuai dengan kenyamanannya. Transaksi tetap diterima asalkan menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Bukan, Mas. Lu tahu gak sih ini di internet lagi pada berantem. Kasih statement yang jelas. Kita tuh ngikutin Anda. Masyarakat ngikutin yang di atas-atas sono. Kewajibannya apa nih? Amandemen undang-undang, bro. Oh, kemarin bikin undang-undang cepet banget kayak. Ini gimana? Kayaknya mereka gatal-gatal dah kalau nggak bikin rakyatnya pusing kayak. Aduh, rakyat belum pusing nih. Aduh, gimana ya? Yang mana? Ini tidak menjawab loh, by the way. Masyarakat memiliki pilihan tergantung kenyamanannya masing-masing. Begitu juga dengan pedagang yang memiliki pilihan sesuai dengan kenyamanannya. Yang mana? Tidak menjawab. Kayak ulangan gak ada nilainya. Iya, karena tidak menjawab. Aneh banget. Ini postingan 2024 Oktober. Ini yang ngomong siapa nih? Bank Indonesia juga. Asik pusing banget. Walaupun BI mendorong digitalisasi, tapi kita wajibkan merchant menerima uang rupiah dalam bentuk fisik.
Dalam mendukung fisik, Doni memastikan bahwa BI masih mencetak uang kartal dengan kualitas yang terjaga. Iya. Nggak tahu bro, nggak jelas soalnya, nggak tahu. Apapun itu, akar masalahnya kan jelas. Nggak semua orang punya akses sama teknologi bernama QRIS, apapun itulah nyebutnya. Nggak semua orang punya akses terhadap perbankan digital. Apakah itu semerta-merta ngebikin mereka nggak punya hak yang sama kayak yang lain dalam kasus ini untuk hanya membeli roti? Makanya jadi muncul dilema berkepanjangan, makanya debatnya jadi panjang banget. Makanya harus ditemukan solusinya. Apa solusinya? Pemerintah harus hadir dan ngasih tahu saklek ini. Udah. Karena pada akhirnya jadi muncul yang namanya digital divide. Keren banget. Gue baru nemu di internet kemarin waktu live. Keren banget namanya. Digital divide. The gap between people who have access to modern information and communication technology and those who don't. Dan dalam kasus ini yang don't adalah nenek tersebut. Ada yang punya akses, ada yang enggak untuk sebuah roti. Kemudian banyak yang berkomentar, ya kalau gitu ya udah nggak sih beli di tempat lain aja yang nerima pembayaran tunai. Well, technically speaking, iya sih. Kalau lu mau gampang aja, kalau lu mau yang simpel-simpel aja, iya sih. Tapi kan itu berarti nggak semua dari kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Wah. Nenek itu jadi tidak bisa mendapatkan apa yang nenek itu inginkan. Dan kalau kita ditaruh di sepatu yang sama seperti nenek tersebut, apakah kita rela? Kan belum tentu juga. Kalau pada akhirnya semua yang dagang jadi nggak nerima cash, ada yang diuntungkan memang, tapi setiap ada yang diuntungkan kan pasti ada yang dirugikan juga. Dan sebel kalau misalkan kejadiannya di momen-momen yang tidak terduga, kayak ambil contoh, ini pernah terjadi di gue soalnya. Contoh, HP lu mati, sinyal nggak ada, apalah segala macam, yang intinya lu nggak bisa pakai HP, lu nggak bisa pakai kris itu. Lu nggak bawa kartu ATM buat debit. Lu nggak pengen masuk ke wifi publik gara-gara takut malware, ya apapun itulah, HP lu nggak bisa dipakai. Lu cuma punya cash aja. Lu pengen beli makan, antriannya panjang nih. Lu udah ikut antrian itu, lama, setengah jam. Ternyata pembayarannya nggak bisa pakai cash. Lu udah lapar, perut keloncongan. Orang kalau lapar kan marah-marah mulu ya. Ini terjadi deh gue. Nggak bisa cash. Gimana? Terus gue pergi ke dongkol, kesel gitu. Udah ngantri lama-lama, kita nggak dapat apa yang kita inginkan gitu. Makanya jadi banyak juga yang ngelempar perkara ini. Itu tuh sebenarnya bukan melanggar undang-undang mata uang, tapi ngerasanya lebih ke melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengatur hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Gue punya uangnya, bedanya nggak punya metodenya. Jadi gue nggak bisa. Bukan itu diskriminatif atau bukan? Gue nggak tahu. Dan terlihat kayak brand ini seperti tidak inklusif kan. Well, ada yang bilang kayak ya udah kalau misalkan dia hanya menerima pembayaran yang cashless, ya udah. Kalau misalkan banyak yang pakai tunai kan ntar pada akhirnya toko ini nggak laku, terus ntar mati sendiri bla 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 segala. Debatnya panjang amat sih. Intinya yang ada di kepala gue ini sederhana banget loh. Bukankah adanya pilihan itu seharusnya mempermudah dan bukan mempersulit kita? Bro, ini sederhana sekali loh bro. Masalahnya ini tuh bukan pilihan, dia menjadikan satu-satunya yang utama gitu. Nggak ada pilihannya. Well, gini, technically speaking gue paham sudut pandang tokonya. Lebih tepatnya gue berusaha untuk paham sudut pandangnya mereka. Mungkin toko ini takut karyawannya nilep duit. Mungkin dia males untuk repot nyetor duit ke ATM atau ke bank. Males untuk ngeluarin biaya transport buat orang ini ke bank. Terus juga ketika orang ini ke bank artinya karyawannya berkurang satu, kan lagi transfer duit ke bank untuk dikirim ke manajemen.
Mungkin mereka pusing untuk nyiapin kembalian apa segala macam. Iya ribet emang gitu. Tapi apakah keribetan itu harus ditransfer menjadi keribetan customer kan? Ya, nih kadang tuh orang salah kaprah. Ini fokusnya tuh bukan ke si Roti O doang, karena banyak brand di luar sana yang juga hanya menerima cashless dan untuk gua, lu yang terbiasa dengan teknologi, ya oke lah gitu kayak ya udah gitu. Tapi untuk orang-orang yang lain, untuk memikirkan orang lain itulah tuh yang jadi inti dari permasalahan ini. Kalau ketakutannya adalah karyawan nilep duit, bukankah itu urusan perusahaan untuk menciptakan sistem yang sehat gitu lah. Who knows? Nggak tahu. Tapi pada akhirnya Roti O minta maaf. Dengan permintaan maaf yang sangat apalah ini kayak, "Dear customer Roti O, kami mohon maaf atas kejadian yang beredar dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Penggunaan aplikasi untuk transaksi non-tunai di outlet kami bertujuan untuk memberikan kemudahan serta memberikan berbagai promo dan potongan harga bagi pelanggan setia kami." Duh, maksudnya jadi kayak beli roti itu hanya eksklusif untuk yang pelanggan setia. Sangat eksklusif ya berarti. Orang setelah ngelihat klarifikasi ini orang langsung kayak, aneh banget lu, PR lu jelek ya gitu-gitu. Saat ini kami sudah melakukan evaluasi internal agar kedepannya tim kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Terima kasih atas masukan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami. Oke. Jawabannya template dari bulan Oktober, evaluasi nggak ada hasilnya, mending beli roti tempat lain aja. Halo kak, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya kak. Terkait hal ini, di beberapa outlet Roti O sudah diberlakukan sistem cashless ya kak. Kami memahami hal ini membuat sebagian pelanggan kurang nyaman, namun kami akan mengevaluasi terus. Oh, by the way. Ada yang bertanya demikian, mengapa nggak ada yang protes ketika Transjakarta dan pintu tol mewajibkan menggunakan kartu bayar elektronik dan menolak pembayaran dengan uang tunai? Padahal uang tunai masih menjadi alat pembayaran yang sah di negeri ini. Ini kelemparannya jadi kemana-mana, tapi intinya ada akun direktori dosen yang menjelaskan, penjelasannya sangat sederhana dan mudah dimengerti. Betul, di satu sisi kita diwajibkan pakai kartu e-money di jalan tol, KRL atau TJ. Tapi di sisi lain toko makanan atau warung tidak boleh menolak uang tunai. Ini bukan soal standar ganda, melainkan soal kepentingan publik lawan hak individu. Pada sektor transformasi massal seperti tol dan KRL, negara menggunakan hak paksa lewat aturan hukum karena ada urgensi efisiensi massal. Oh udah itu menjelaskan semuanya gak sih kayak, oh iya sih gitu. Kan kita sering dengar kepentingan umum lebih penting daripada kepentingan pribadi atau individu. Itu kita pelajari SD gak sih? Apakah alasan Roti O adalah karena macet? Banyak orang kalau pakai kris cepet. Ya nggak juga sih, bisa jadi waktu mau bayar sinyal gue hilang. Nggak tahu. Aduh, ini perdebatan repot banget loh men. Repot sekali. Dan ada pertanyaan terakhir, pertanyaan ini lucu banget. Bukannya membela atau tidak membela, tapi kalau pakai logika yang sama, bukannya penjual yang menolak pembayaran pakai kris atau debit juga salah? Karena keduanya juga rupiah. Nah. Well, bingung juga sih. Gue nggak tahu banget. Gue bawa perdebatan ini untuk ngebikin lu pusing men. Karena kita di Indonesia butuh kepusingan. Kita kalau nggak pusing di Indonesia nggak hidup bro. Intinya pada akhirnya terus apa? Sekarang apa? Sekarang gimana? Kita butuh titik temu untuk bertemu di tengah, dan titik temu itu harus dihadirkan oleh pemerintah nggak sih? Untuk mereka saklek bikin aturan, jangan mencela-mencela, jangan belok-belok, jangan ina-inu. Iya nggak sih? BI bisa jelasin omongannya kayak boleh atau enggak nih intinya. Dan Roti O, gue juga kayak gitu. Iya, terserah dia lah Roti O mau ngapain. Cuman ada satu postingan yang menarik sekali dari Medium miliknya Firman Firdaus. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi. Tulisan ini bagus sekali. Peristiwa sederhana tentang seorang nenek dan sepotong roti mengajarkan kita sesuatu yang mendalam. Kemajuan yang sejati bukanlah kemajuan yang meninggalkan yang lemah. Teknologi seharusnya menjadi alat pemberdayaan, bukan pagar pemisah. Kita bisa saja membangun sistem pembayaran tercanggih di dunia, tetapi jika seorang nenek tidak bisa membeli roti di negerinya sendiri hanya karena ia tidak memiliki smartphone, ada yang salah dengan definisi kemajuan yang kita anut. Digitalisasi, iya.
Efisiensi tentu, tetapi tidak dengan mengorbankan inklusivitas dan martabat. Karena pada dasarnya, uang nenek itu sama berharganya dengan uang siapapun. Dan ia berhak mendapatkan rotinya. Bagus sekali tulisan ini. Hatiku terenyuh. Bagus sekali. Dan jelas, kemajuan bukan berarti menyingkirkan nenek-nenek, bro. Gue sih akan sedih sekali ya kalau misalkan itu terjadinya ke nenek gue kayak, nggak tahu. Tulis opini dan pendapat lu kolom komentar di bawah. Itu adalah bahasan penting yang ingin gue bawakan ke lu. Mari kita cari bahasan-bahasan lain yang pengen gue keluarkan tapi belum sempat gue keluarkan. Dan by the way, gue tuh baru tahu kalau Badan Perlindungan Konsumen Nasional itu ada di bawahnya Kementerian Perdagangan. Sumpah gue baru tahu. Karena apa? Karena gue selama ini gak pernah ngeliat kerjanya apa. Anyway. Kalau mau komen IG-nya Roti O, abis banget. Woi, di klarifikasi ini komennya dimatiin, tapi di video lain kan enggak ya. Udah dimatiin juga. Ya. Tadi ada komennya. Oh, ada kok masih. Roti O payah, boikot aja roti ini. Wah. Aku pernah mau beli roti O dan banyak, tapi pembayaran cash, uangnya udah aku tunjukin tapi nggak bisa. Ya udah nggak jadi, masih ada roti makanan lain. Nah, kalau masih mau berdagang di Indonesia, terima uang tunai. Waduh, belagu banget nggak terima pembayaran cash. Waduh. Ya. Oh, dokter Tirta, tapi emang sih aku kemana-mana tetap bawa cash buat jaga-jaga transaksi, apalagi kalau lagi latihan lari dan sepedaan. Cash ini solusi cepat kalau kehausan atau kelaparan dan nemu warung. Ya menurut POV ku seharusnya Chris nggak mengganti total transaksi cash, tapi sebagai alternatif payment. Nah, udah. Atau seperti ini. Bagi pelaku usaha baik UMKM maupun pemain besar, cashless itu sangat berguna untuk meminimalisir resiko uang palsu, ditilik pegawai, accounting, dan seterusnya. Kalau mau diviralin, mestinya yang menyangkut sektor pelayanan publik, misal tol, komuter lain, dan seterusnya. Gak makan roti O nggak apa-apa kok. Waduh. Ya, silahkan berdebat di kolom komentar bawah, kawan. Kita akan lanjutkan dengan, nah ini. Ibu-ibu marah-marah. Kronologisnya gini guys, gue duduk tuh padahal nggak di kursi prioritas, dan ibu ini maksa-maksa minta tempat duduk ke gue. Tapi dengan sangat tidak sopan. Terus gue bilang maaf ke ibu ini. Karena nggak gue kasih, karena posisi gue juga lagi sakit kepala. Tahu kan rasanya sakit kepala gimana? Ditambah ibu ini bikin saya makin sakit kepala. Terus ibu ini marah-marah nggak jelas, marah-marah sepanjang jalan, nggak kerikot full karena sakit kepala dengernya. Terus ngatain saya anjing, bangsa, tolol, dan ngedoain saya semoga besok sakit nggak bisa bangun. Tuhan tahu kok, Bu, semoga doa yang buruk balik ke ibu ya, ibu yang sakit dan nggak bisa bangun. Ya Allah, ibunya nggak punya adab ya, padahal saya udah diem, tapi ibu ini masih aja ngomel-ngomel nggak jelas. Enggak, biarin aja. Saya enggak bukan mengalah. di kursi prioritas, kecuali Iya, saya tapi ini bukan bukan masalah bangku prioritas. Saya orang tua, kamu masih muda. Coba lihat KTP kamu berapa. Gak mau ngalah kamu sama aku. Enggak, apa? Aduh. Kenapa ibunya nggak datang ke bangku prioritas terus lihat di bangku prioritas ada siapa ya? Maksudnya ini dilema banget men, sumpah dah. Gua nggak bisa ngomong banyak karena gua nggak yang terlalu sesering itu untuk pakai transportasi umum, tapi kayak ngelihatnya gue sih gedek ya. Pas saya nggak mau ngalah kenapa? Enggak, kebiasaan Bu. Kok kebiasaan? Anak muda kok nggak mau ngalah sama orang tua. Aku mau lihat KTP kamu. Enggak, apa yang membuat gue harus mengalah kepada orang tua? Kan orang tua tidak yang selamanya harus menang. Ibu kalau main Mobile Legends sama saya sih nggak mau ngalah. Umur berapa? Apa? Kamu umur berapa? Nggak mau ngalah sama gue? Antu ya. Weh, Ya? Saya juga capek Bu, saya Kok tidak capek juga kamu anak muda? Lah, Hah? dipikir anak muda nggak bisa capek, kenapa sih ini? Ini mahnya siapa dah? Malu Ge. Kasih tahu dah. Tahu gak sih yang namanya transportasi umum tuh untuk umum? Kok mau menangnya sendiri aja? Gak mau ngalah ya? Biarin Bu. udah Kebiasaan Bu dia. bukan urusan ibu, saya kan bukan duduk di kursi Kan prioritas. masalah nggak prioritas.
Ibu tahu nggak kalau misal orang lagi nggak enak badan? Tahu nggak? Gue nggak mau tahu. Ya udah, saya juga nggak mau tahu ibu. Nggak mau tahu gue. Ya udah. Nggak mau ngalah ya. Ya. Ini sumpah ini tipikal ibu-ibu yang kayaknya kita gedek banget ya. Ngapa sih bu? Ada masalah jadi bawa ke jalan apa? Jadi bawa ke busway, buset. Ya Allah. Setelah berapa tahap di puncak klasemen musim ini, ras terkuat mendapat tantangan berat. Ras Gen Z masih. Enggak. Ibu-ibu tuh enggak selalu benar kok. Percayalah, ibu. Ini mohon maaf kepada setiap ibu yang menonton video ini. Tapi tidak selalu benar loh, Bu. Maksudnya dalam hidup kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Waduh, ini balik ke roti. Wah, ini nggak boleh ini. Terbalik ini, ntar berantem ini. Quotes-nya berantem sama quotes bahasan awal. Gimana ya? Gak usah alasan sakit kepala. Nggak salah kok. Memberikan kursi kepada orang yang lebih tua itu sifatnya normatif. Nggak ada kewajiban. Dan karena bukan kursi prioritas pula. Si ibu juga udah tua, mulutnya kejam. Gimana mau dihargain? Nah, gimana sih? Konteks. Jika ingin dihargai, Anda juga harus menghargai. Bukankah begitu kawan-kawan? Betul apa betul? Betul. Jamaah. Hei jamaah. Ada kompilasi ibu-ibu. Selamat hari ibu kecuali ibu yang ini. Well, kemarin hari ibu soalnya. Penumpang perempuan gak usah rewel kalau nggak dikasih duduk di kursi non prioritas, kecuali lu udah tua banget atau lagi hamil. Nah, raut wajahnya jahat. Buset. Ya gimana ya? Ya, coba gue nanya lu deh. Lu pernah menemukan ini on a daily basis gak sih? Kayak lu berangkat kerja, lu jalan-jalan atau gimana, ketemu ibu-ibu kayak gini gak? Dan rasanya seperti apa? Gue bagaimana menanggapinya gitu? Soalnya banyak dari kita yang kayak nggak pengen repot, ya udah bangun aja gitu. Tapi kan kalau kondisi kita lagi tidak memungkinkan untuk bangun, masalahnya pusing dengerin orang nyerocos tuh, kayak capek, energi terkuras. Kalau misalkan kalau pengen duduk, jangan transportasi umum, naik taksi, naik gokar, grab car. Bingung banget. Maksudnya kayak yang lain. Ada beberapa before dan after yang sangat menarik di dunia. Dari gemuk menjadi kurus, dari kurus menjadi berotot, dari komdigi A ke komdigi B. Komdigi sebut judul sulit diberantas karena tingginya permintaan. Komdigi B, transaksi judul turun hingga 57%, komdigi klaim capaian. Padahal ini karena perang yang terjadi antara Thailand. Kenapa mereka bilang itu adalah pencapaiannya mereka? Gua nggak tahu ya, ini harusnya kita syukuri atau enggak, karena ini negara lain lagi perang, bro, kesian, pasti pusing banget itu. Tapi kayak maksud gua, kalau itu bukan kerjaan lo, jangan diaku-aku gitu loh. Gue sih happy ya ngelihat kolom komen tuh jadi dikit gitu, kolom komen diisi sama judul-judul. Nggak yang 100% hilang, tapi maksudnya lebih sedikit lah, dan itu sudah cukup menenangkan. Maksudnya di live juga nggak pernah muncul judul-judul lagi. Tapi kayak pengeklaman ini, ya Allah. Transaksi judul turun drastis 57%, Mutia Hafid, capaian koleksi pemerintah dan masyarakat. Ini adalah capaian kolektif pemerintah dan masyarakat, menunjukkan juga negara hadir secara serius untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan dan terjerat judi online. Iya. Padahal beberapa bulan sebelumnya, komdigi soal judul sulit dibasmi, ada demand di masyarakat. Enak banget. Harusnya kalau mereka mau bikin berita kayak komdigi, masa bilang terima kasih sama Thailand, gak enak juga sih, tapi ya. Yang lain, ada yang lain gak sih? Alasan MBG tetap berlangsung saat libur sekolah menurut BGN. Jadi kita kan mau libur cukup lama ya,
Jadi Kamis Natal, Jumat cuti bersama, Sabtu libur, Minggu libur. Wah, long weekend tuh 4 hari kan. Dan anak sekolahan juga libur. Tapi MBG atau makan bergizi gratis yang budgetnya 1, sekian triliun per hari, 1, sekian triliun loh diingat, 1, sekian triliun per hari itu tetap dipaksakan untuk jalan. Alasannya adalah kami ingin memastikan bahwa masa liburan bukan periode berisiko bagi tumbuh kembang anak dan kesehatan ibu, tapi tetap menjadi fase yang aman karena dukungan gizi tetap berjalan. Dia ngomongin gizi, tapi yang dikasih ini salak bro, habis hajatan. Well, ada gizinya sih tetap, tapi gizi yang kayak apa dulu? Ya, ini mah di warung aja nggak sih ngambil? Ya, si kocak bergizi tuh. Ya. Ya, oh libur sekolah juga ya? Udah waktunya libur semester ya? Oh. Dan itu kayak MBG tuh katanya tetap akan jalan. Saat libur sekolah, SPPG akan menyediakan menu siap santap untuk maksimal 4 hari dengan komposisi seperti telur, buah, susu, serta abon atau dendeng. Makanan mengagetkan, dendeng. Untuk sisa hari, apa tuh dendeng terus? Untuk sisa hari, jika siswa bersedia datang ke sekolah, dibagikan ke sekolah. Jika tidak, perlu mulai didata mekanisme delivery ke rumah-rumah atau diambil di SPPG. Kita sedang rancang sistem delivery setelah 4 hari libur. Ya, kenapa? Ini ada opsi untuk di stop dulu loh, iya nggak sih? Kita lagi bicara 1 triliun bro. Kayaknya juga anak sekolah kalau libur dulu juga nggak apa-apa. Banyak kok di kolom komen yang bilang kayak kalau mau libur dulu yuk nggak apa-apa. Bayangin lagi libur sekolah tapi tetap rela disediakan makanan buat siswanya dan gelontorkan 1,2 T per hari ketimbang rebuild wilayah terdampak bencana. Kenapa harus ngotot? Kenapa harus melawan akal sehat? Kan cukup sederhana, ketika siswa libur, MBG juga libur dulu. Yang mau dikasih makan libur dan berpergian. Ini sederhana sekali. Duitnya dikirim ke tempat-tempat yang membutuhkan. Masa yang darurat diliburkan, yang libur didaruratkan? Dan ngebawanya embel-embel kayak ini bergizi, ini harus dikirim, ini penting, apa segala macam. Ini loh makanannya. Enggak, gue tuh masih nggak habis pikir sama kata bergizi yang dimaksud itu loh. Lu nggak harus tahu ngebawa embel-embel bergizi kalau yang dikasih ya begini. Ini mah makanan aja. Ini makanan warung. Kayak gini, guys. Apa ya? Seneng Bergizi. Kalau anakku dapat begini buat 4 hari. Kacang kulit Garuda. Mau nonton bola kita? Katanya efisiensi. Ya, kelebar kemana-mana tuh. Malkis abon. Enggak abon, tapi Malkis. Kami cinta Malkis dan kacang. Kenapa di mana-mana harus ada kacang? Katanya efisiensi. Itu dulu. Kita akan ketemu lagi di part selanjutnya, di video KDSBB selanjutnya. Ada beberapanya masih bisa dibawa, tapi kayak pusing. Oh, capek banget. Mana yang prioritas, mana yang enggak sih, Bang? Kan itu ya, Bang. Tinggalin komen lu untuk perkara-perkara tadi. Berantem dah situ. Debatnya panjang banget. Gua live 2 kali ngebawa perkara yang sama, which is nenek dan QR dan cashless itu. Oh, perdebatannya panjang banget, Pak. Capek banget itu, satu. Ya kan, tapi kan bisa gini. Enggak, ngapain gitu? Ini kayak gini. Oh, capek banget. Jangan lupa di like dulu videonya sebelum cabut. Jangan lupa tinggalkan di kolom komentar di bawah. Subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, dan membership lah sekarang untuk mendapatkan konten-konten eksklusif di membership. Itu aja berarti dari gue. Love you all so much. Nama gue Andri, sekian dan... Oh, mungkin karena hari libur kali ya.
Kita disuruh nonton bola, makanya ada kacang Garuda. Wow, aku cinta kacang Garuda. Kacang elang juga enak. Ini N-card harusnya yang lucu-lucu nih, tapi apa yang lucu ya? Wah, aku ular. Aku paling suka MBG.